Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat sadaqallah wa ba'du. Ayat ini menurut para mufassir disebutkan bahwa kuntum khaira ummat. Kalian adalah umat yang terbaik. Tapi kata-katanya adalah kuntum. Artinya ada proses. Para ulama menyebutkan ini proses. Jadi tidak ujuk-ujuk menjadi umat terbaik. Tidak ujuk-ujuk menjadi umat yang unggul. Tidak ujuk-ujuk menjadi umat yang mampu memimpin dunia. Tapi ada proses yang dijalani. Maka malam ini mari sama-sama kita menambah wawasan, menyadari seberapapun perjalanan panjang kehidupan kita, usia kita, insya Allah hal seperti ini tidak ada terlambatnya. Setidaknya ini bisa berlaku untuk kita atau untuk anak keturunan kita. Mari kita lihat. Baik, maka untuk menjadi umat yang terbaik itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Dari generasi ke generasi. Yang pasti kata Rasulullah, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Artinya kita sebagai generasi pengganti orang tua kita harus lebih baik dari orang tua kita. Dan esok ketika kita sudah digantikan oleh anak cucu kita, maka mereka harus lebih baik dari kita. Apakah mereka sampai di titik mana kita belum tahu. Tapi intinya terus beramal. Nah, oleh karena itu ya, para ulama menyimpulkan seperti ini. Urutan beramal. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi. Dalam Islam ini subhanallah, tinggal disebutkan di Al-Quran kaidahnya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ittiba'ur rasul. Mengikut Rasul saja. Apa yang harus dilakukan? Apa amal yang harus kita kerjakan? Yang paling awal harus kita kerjakan adalah islahul fardi. Memperbaiki diri. Menjadi sosok yang soleh. Menjadi sosok yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang senantiasa cenderung untuk bersikap, berkata-kata, dan berbuat baik. Perhatikan kalimat saya, jadi cenderung. Jadi bukan berarti dia orang yang sudah baik, terus baik, mengklaim baik, atau paling baik, bukan. Tapi cenderung untuk senantiasa berusaha, bersikap, berkata, dan berperilaku yang baik. Maka inilah disebut sebagai islahul fardi. Ini yang seperti ini sangat sibuk. Kalau kita pikirkan, kita sudah sibuk memikirkan diri kita sendiri, memperbaiki diri sendiri ini. Rasanya tak sempat lagi kita akan mengomentari orang lain atau bahkan mencela orang lain. Ini sibuklah kita pada diri sendiri. Bagaimana kita memperbaiki sikap, dari sikap malas menjadi rajin, dari sikap pemarah menjadi penyayang, dari sikap pelit menjadi pemurah, dari sikap iri dengki menjadi sikap yang ikhlas. Pendek kata, banyak yang harus kita kerjakan, kita selesaikan untuk masalah islahul fardi. Dan ini nggak selesai-selesai, terus bertambah. Tiap hari ujian yang menimpa kita makin besar, makin besar, makin besar. Oke. Nah, kemudian ini proses selanjutnya. Ini tidak tergantung bahwasanya islahul fardi selesai baru naik, bukan. Tapi ini sesuai dengan usia kita. Jadi memperbaiki diri itu sejatinya mestinya sebelum menikah. Sampai sebelum menikah itu kira-kira kita sudah menjadi orang yang terbiasa memperbaiki diri. Yaitu pada usia kalau mengukur Rasul adalah 25. Jadi dari usia lahir sampai 25 itu dikembleng untuk senantiasa memperbaiki diri. Perkara hasilnya seperti apa masing-masing bisa berbeda-beda. Nah kemudian binaul baitil muslim. Membina rumah tangga Islami. Membina rumah tangga atas dasar syariat Islam. Subhanallah. Kalau kita melihat pernikahan kaum muslimin itu semuanya kan dibacakan dengan atas nama Allah. Bahkan itu penghulunya sampai membimbing suruh baca dulu syahadat. Sebenarnya itu hanya mengingatkan, bukan bagian dari akad nikah itu sendiri. Tapi paling tidak mengingatkan bahwa kita ini menikah cara Islam.
Ya, bukan cara manusia biasa atau bahkan naudzubillah ini bukan cara hewan, tapi cara muslim. Maka membina rumah tangga yang islami. Kalau menikahnya cara Islam tentu ya menjalankan roda rumah tangga juga dengan cara Islam. Subhanallah. Al-Quran menyebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, bahwa laki-laki adalah menjadi leadernya. Karena laki-laki disebutkan dalam ayat itu yang akan memberi nafkah dan juga memiliki kelebihan dalam segi kepemimpinan. Subhanallah. Sebaliknya, kata Rasulullah, perempuan adalah manajer. Kulukum ra'in. Manajer. Manajer apa dalam riayah apa, dalam mengelola apa, memonitoring apa. Ya, memonitoring sumber daya yang ada di rumah tangga itu. Bagaimana seorang istri misalnya diberikan uang belanja oleh suami, maka uang belanja ini diefektifkan, diefisienkan, supaya bisa memberi gizi yang baik pada keluarganya, bisa cukup untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu dari nafkah yang diberikan suami. Jadi sekali lagi membina rumah tangga Islami. Nah selanjutnya, terus dengan berjalannya waktu ini juga nggak selesai. Tentu rumah tangga akan terus ya mengalami pasang surut, mengalami romantika ujiannya, tapi teruslah kita berjalan ya, tambah dewasa, tambah bagus. Kemudian langkah berikutnya adalah kerjaan kita yang tidak kalah besar adalah membimbing masyarakat, irsyadul mujtama, ya, menjadi penuntun bagi masyarakat. Jadi jangan sampai justru kita ini sekarang ini menjadi biang kerok di masyarakat. Ya kita lihat ya, contoh-contoh sekarang ini berseliweran, apalagi ini disebut tahun politik ya. Itu berseliweran kata-kata, sikap, perbuatan yang aneh-aneh itu keluar semua. Bukan membimbing masyarakat, tapi menggelisahkan masyarakat. Ya, Masya Allah, kemarin saya baru dengar itu, ada di saya tuh beritanya. Menteri Kesehatan marah kenapa ada surat yang mengatakan bahwa vaksin anak itu seolah-olah dipaksa oleh sekolah, padahal sekolah itu tidak ada nanggung itu. Jadi surat yang dibilang salah itu oleh Menteri Kesehatan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dikbud. Agak aneh sih, padahal vaksin itu sendiri dari Menteri Kesehatan. Tapi intinya dia membantah sendiri, dia ngomong sendiri dan sebagainya. Tapi intinya itu bukan membimbing masyarakat, tapi masyarakat jadi bingung. Apa iya seperti ini dan seterusnya. Ini masih banyak contoh-contoh yang lain. Maka kita setelah membina rumah tangga Islami ini, mari pelan-pelan membimbing kiri kanan depan belakang dari tetangga kita, ya, membimbing masyarakat, ya, mengajaknya ke masjid, mengajaknya berbuat baik, sama-sama bergotong royong, tolong menolong dan sebagainya, silaturahim dan sebagainya. Nah, maka itu membimbing masyarakat. Kemudian, ya, pekerjaan selanjutnya tak kalah besarnya adalah memperbaiki negara ini, pemerintahan ini. Tentu namanya memperbaiki nggak perlu. Negara ini secara hierarki mulai dari paling tinggi adalah presiden, ya, atau kepresidenan pada tingkat presiden sana pusat. Kemudian kalau nggak bisa memperbaiki di sana, memperbaiki di tingkat gubernuran, ya, tingkat provinsi. Kalau nggak bisa tingkat provinsi, maka di tingkat kota atau kabupaten. Kalau nggak bisa itu di tingkat kecamatan. Nggak bisa memperbaiki kecamatan, tingkat kelurahan atau desa. Nggak bisa di situ tingkat RW RT. Nggak bisa di situ, ya setidak-tidaknya keluarga kita ya terbaiki atau diperbaiki senantiasa. Tapi intinya memperbaiki pemerintahan itu mulai dari memperbaiki bagaimana. Alangkah indahnya ketika Pak RT adalah imam, ketika Pak RT adalah orang yang mensponsori kebaikan, ketika Pak RT adalah orang yang paling berada di garda depan dalam hal tolong menolong menyatukan masyarakat atau pimpinannya. Kalau satu RT ada 150 kakak, maka 150 kakak ini kompak bersama Pak RT ini tadi. Itu namanya sudah memperbaiki pemerintahan. Okay. Saya jadi ingat di Palembang ini ada sekitar 4.000 RT. Bayangkan, jadi kalau ada 4.000 RT ini semua memiliki pemahaman yang baik, memiliki akhlak yang baik, subhanallah, jadi seperti apa kota Palembang, betul-betul Darussalam. Tapi mungkin sekarang belum sampai ke sana karena memang mungkin 4.000 RT cuma berapa RT yang sampai ke sana. Nah, barulah kemudian kita sering mengeluh. Kenapa kita diatur oleh Yahudi? Kenapa kita diatur oleh Bill Gates? Kenapa kita diatur oleh Jack Ma? Kenapa kita diatur oleh Amerika ini segala macam? Karena apa? Karena mereka yang memimpin dunia. Karena mereka yang memimpin dunia. Mestinya yang memimpin dunia adalah kita, kaum muslimin, orang-orang Islam. Bahkan seorang ulama mengatakan ya,
al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini kehebatannya tertutup oleh tingkah laku orang Islam sendiri. Jadi banyak orang Islam yang justru meragukan, bahkan ikut-ikutan menghina Islam, bahkan ikut-ikutan ribut-ribut. Saya mendengar misalnya, itu lazim dalam perkumpulan atau organisasi ormas segala macam di dalam Islam ini sendiri, di dalamnya itu nggak satu padu gitu, ada macam-macam gitu. Bagaimana mau memimpin kalau di dalam aja nggak satu padu? Bagaimana memimpin ketika kita tidak seperti anjuran Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ikhwan sekalian rahimakumullah, inilah urut-urutan kita ya beramal. Jadi mulai dari memperbaiki diri, saya ulangi, tidak menunggu selesai, tapi terus berjalan sampai ke atas itu. Entah kapan itu kita berhasilnya tidak tahu. Kita hanya dianjurkan wa kulik malu di Al-Quran surah 9 ayat 105. Wa kulik malu fasyarallahu amalakum. Kamu hanya beramal sajalah. Nggak usah banyak tanya. Beramallah, maka Allah akan melihat amalan kamu. Nah, demikian kira-kira yang harus kita kerjakan. Jangan bingung lagi. Dunia ini kita membawa pekerjaan yang sangat berat. Ini tak peduli dengan kedudukan kita apapun. Apakah pedagang atau pebisnis, apakah pegawai, apakah kita petani. Ya, semua pendek kata, itu adalah 5 langkah amal ini yang kita tempuh. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada pembawa acara. Syukran jazakallah khairan, Prof. Masya Allah, subhanallah, singkat dan terasa kayaknya memang termotivasi untuk perbaikan islahul fardi. Baiklah, ikhwati fillah, untuk menyempurnakan majelis kita lanjut untuk tanya jawab. Dipersilakan atau 2-3 penanya. Fadal. Fadol, boleh ada pertanyaan lewat chat juga boleh. Assalamualaikum Tat. Fadal. Dengan Idham Tat. Betul Pak Idham. Ya, nanya Tat, ini untuk memperbaiki ini kan dibutuhkan akhlak ya, akhlak yang bagus lah. Akhlak ini bisa dibentuk dengan menegakkan aturan atau dari contoh dari pimpinan. Mana yang lebih dominan kira Tat? Kasih Tat. Oke, baik. Akhlak itu memang bisa dibentuk dengan 2 cara. Antum sudah menyebutkan dua-duanya. Yang pertama, akhlak bisa dibentuk dengan keteladanan. Keteladanan ini yang paling utama tentu dari pemimpin. Tapi teladan bukan hanya dari pemimpin. Sesama kita juga bisa menjadi cermin. Ulangi, sesama kita juga menjadi cermin. Jadi ketika kita bercermin kepada saudara kita, kita mengukur diri kita. Jadi kita meneladani saudara kita itu. Misalnya contoh seperti ini. Ana sekarang meneladani antum. Antum sudah pensiun dari PT Pusri. Tentu sudah sepuh, lebih sepuh dari Ana. Tapi antum masih pengajian. Jadi intinya simpulannya, antum lebih baik dari Ana. Karena seusia antum nanti, Ana belum tahu seperti apa keadaannya. Tak ada yang tahu. La tadri nafsum mada taksibu ghadan. Tidak tahu satu orang pun ya apa yang akan diusahakannya esok hari. Jadi apapun yang akan terjadi esok nggak ada yang tahu. Detik ke depan nggak ada yang tahu. Jadi intinya ya satu dengan keteladanan. Keteladanan utama memang dari pemimpin. Dan pemimpin tadi levelnya adalah bertingkat tadi. Pemimpin yang paling skup kecil adalah pemimpin rumah tangga kita semua. Ini harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Mohon maaf ya. Kalau bapaknya perokok berat ya wajar saja kalau anaknya juga ngerokok. Kira-kira seperti itu kan. Kalau bapaknya misalnya nggak sholat ya anaknya nggak sholat ya wajar. Kira-kira. Jangan berharap anaknya ini. Ada juga itu saya ketemu ada orang tua ngantar anaknya ngaji. Tapi dia nggak ngaji gitu kan. Saya tanya itu kan waktu itu saya pas ada di majelis itu. Pak, nggak ikut ngaji sini? Nggak, cuma ngantar aja. Cuma ngantar katanya. Nah, padahal mestinya ikut ngaji. Itu keteladanan penting itu. Subhanallah. Dalam skup kecil misalnya mohon maaf dalam skup kecil ini kita kelihatan anak-anak itu kalau lagi sekolah dulu apalagi TK SD itu kalau diambilin rapot oleh orang tuanya seneng banget itu. Beda sama nggak diambilin rapot atau diwakilkan. Sopir suruh ngambil rapot itu nggak bisa gitu. Karena waktu ngambil rapot kan ada konsultasi.
Itu keteladanan. Jadi pertama, akhlak bisa dengan keteladanan, terutama pemimpinnya. Oke. Tapi sesama kita juga bisa memberi teladan. Yang kedua, akhlak bisa dibentuk dengan pembiasaan. Jadi kalau tadi antum menanyakan aturan, sebenarnya bukan aturan, tapi pembiasaan yang lebih tepat. Pembiasaan. Kalau mungkin aturan tadi ada keteraturan lah kira-kira. Ana luruskan, bukan aturan tapi keteraturan. Pembiasaan. Contoh begini. Kita terbiasa bangun sebelum subuh. Nah, itu terbiasa memang karena kita harus sholat subuh. Udah dibiasakan gitu. Coba bayangkan, mohon maaf saudara-saudara kita yang bukan muslim, itu nggak bangun. Bahkan saya lihat itu ada di satu tayangan itu, mereka nyetel jam bangunnya itu jam 8. Ya kita jangan celah, memang mereka nggak punya kebiasaan sholat subuh, kan kira-kira gitu kan. Nah yang salah tuh kalau udah muslim, tapi kok ternyata nyetel jam bangunnya jam 8. Jadi gimana itu ceritanya? Mungkin dia nggak ada pembiasaan. Dan pembiasaan itu dari kecil, mestinya dari kecil. Subhanallah. Ya, anak-anak dikenalkan, nggak usah jauh-jauh, contoh pembiasaan. Kita orang tua ini ternyata diperhatikan. Anak-anak saya pernah ngasih tahu saya kan, Abi gitu. Abi itu sering banget ngomong Allahu Karim. Apa sih maksudnya? Kira-kira begitu. Dikit-dikit saya Allahu Karim, kira-kira begitu. Jadi Allah Maha Mulia, kira-kira seperti itu. Jadi kita sendiri ini kan contoh itu, saya kalau lagi seperti itu, lagi kesulitan, saya Allahu Karim, saya ngomong seperti itu. Itu dalam persepsi saya yang diajarkan kiai yang artinya kepada saya bilang, ya kalau kamu mengucapkan Asmaul Husna manapun yang kamu suka itu kan, di Al-Quran dikatakan Fat'u biha, panggillah nama Allah dengan Asmaul Husna, yang mana saja dari 99 namanya itu. Jadi panggil yang mana saja. Jadi intinya ternyata seperti itu didengerin oleh anak kita. Ya, kebiasaan kita seperti itu didengerin. Sama sebaliknya, kalau dikit-dikit kita ngomong astaga, bukan astaga, lama-lama itu juga jadi kebiasaan yang akan dicontoh oleh anak kita. Demikian dua hal itu. Jadi benar tadi, untuk memperbaiki dibutuhkan akhlak, dan akhlak bisa dengan keteladanan dan kebiasaan. Ya. Ustaz. Padahal yang lain mungkin ada yang perlu di sharing ataupun ditanyakan. Padahal ini ada pertanyaan. ada chat, Ustaz. Ya, bagaimana pendapat Prof mengenai vaksinasi di sekolah dasar? Apakah anak kita lebih baik ikut program vaksinasi sekolah atau tidak usah ikut program seperti itu? Oke. Jadi seperti saya sampaikan, Menteri Kesehatan hari Selasa kemarin memberikan warning atau peringatan tentang surat yang beredar di masyarakat itu. Saya juga dapat, sebagai orang tua saya dapat. Surat itu bunyinya begini, yang bertanda tangan di bawah ini nama orang tua ini begini, menyatakan bersedia, garis miring tidak bersedia anaknya untuk divaksin. Ya, kalau mencoret yang tidak bersedia berarti bersedia. Apabila bersedia, maka tulisan lanjutnya adalah kami tidak akan menuntut pihak sekolah kalau terjadi apa-apa. Tidak akan menuntut pihak sekolah kalau terjadi apa-apa. Nah, saya dari awal udah curiga dengan kalimat ini. Karena kalau ngomong tidak akan menuntut pihak sekolah, karena vaksinasi bukan dilaksanakan oleh sekolah, bukan dilaksanakan oleh Dikbud, tapi dilaksanakan oleh Dinkes, Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dan seluruh aparatur ke bawahnya. Jadi tanggung jawabnya di sana. Jadi menteri pun ternyata nggak setuju dengan ini, tapi apa nggak setuju beneran atau pura-pura saya nggak tahu. Yang kedua, saya boleh sampaikan bahwa vaksinasi pada anak itu landasannya tidak kuat. Ini secara ilmiah, landasannya tidak kuat. Kenapa? Karena anak-anak tidak ada fatalitas terhadap COVID, 0% fatalitasnya. Kalau kena COVID bisa memang, tapi fatalitas enggak. Bahwa pernyataan anak-anak menjadi sumber penularan itu pernyataan yang tidak tepat. Itu lebih banyak tidak berdasarkan ilmiah. Nah, hanya saja kita tahu bahwa ini menjadi program. Perhatikan kalimat saya, program. Dan program dari pemerintah. Maka pertanyaan antum, Ana jawab tadi kira-kira begini. Ini diserahkan kepada orang tua masing-masing, dan sebaiknya adalah penuhi syarat sebagaimana disarankan dokter. Apa saran dokter? Satu, untuk vaksinasi anak-anak, sebaiknya anak itu sudah divaksin yang rutinnya sudah lengkap. Jadi mulai dari BCG, DPT, ya, kemudian polio, itu semua udah dapat vaksin itu, baru dia vaksin ini. Kira-kira. Yang kedua, sarannya adalah sebaiknya vaksin anak dilakukan di fasilitas kesehatan.
Jadi tidak dilakukan misalnya di sekolah, itu kan bukan fasilitas kesehatan. Tidak dilakukan di misalnya apalagi di balai desa segala macam. Karena ini beberapa kejadian, saya barusan baca tadi ada kejadian yang kejang-kejang terus wafat, ada juga seperti itu artinya butuh pengawasan dokter. Entah itu karena ini atau bukan, saya belum tahu, tapi intinya pada dasar setidaknya ini berkaitan dengan vaksinasi itu. Tapi intinya seperti itu. Dari serahkan sama antum semua seperti apa gitu ya. Nah, tapi kalau bagi Anda pribadi itulah sarannya secara ilmiahnya seperti apa, tapi kita terkait dengan program ini. Silahkan pilih. Nah itu. Baik, Ustaz. Mungkin ada Ustaz. satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sesungguhnya materinya sangat menarik sekali ini materi ini. Materi ini sebenarnya nggak cukup Ustaz untuk semalam ini Ustaz. Gitu. Karena ini berkaitan dengan apa ya? Urutan aktivitas kan ini. Iya. Apalagi kita membicarakan misalnya saja urutan pertama terkait dengan masa remaja itu. Mohon maaf ya, sejak 2 tahun terakhir ini, ya sejak pandemi inilah itu saya sering melihat ada analisa yang dilakukan oleh beberapa ahlinya terkait dengan generasi remaja ini. Dimulai anak tingkat SMP, SMA, itu banyak yang mengalami kerusakan pada prefrontal korteksnya. Nah, itu disebabkan karena masing-masing anak itu sekarang itu gadget ini yang nah otomatis urutan-urutan pembicaraan itu kan tidak sama pada masa lalu sekarang, apalagi sekarang ini Ustaz. Gimana ini Ustaz? Anak-anak sekarang ini sudah mengalami, kalau